Baik, kembali lagi dengan saya dalam tutorial kali ini. Saya Francisca Aquilorum Teme, NIM 431200116, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mandira Kupang. Dalam mata kuliah Statistik Sosial ini, dalam tutorial kali ini saya akan membuat uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas untuk menguji suatu instrumen atau alat ukur bisa dipercaya atau tidak. Jadi instrumen atau alat ukur dalam bentuk kuesioner yang dibagikan. Jadi untuk mendapatkan dikatakan valid apabila R hitung lebih besar dari R tabel. Sedangkan reliabilitasnya apabila konvers alfa harus lebih besar dari R tabel. Untuk itu dapat kita mengetahui atau kita lihat uji validitas dan reliabilitas apakah dikatakan validitas atau reliabilitas dengan cara kita menguji pada aplikasi SPSS. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Dari aplikasi ini kita akan melihat dan menguji data. Jadi di sini saya sudah memiliki satu kuesioner yang terdapat 63 pertanyaan dan saya sudah direspon oleh 100 responden. Untuk itu dari kuesioner ini saya memasukkan data-data yang sudah ada ke dalam Excel untuk dikelola pada aplikasi SPSS untuk kita menguji data validitas dan reliabilitas. Jadi dari data yang sudah ada, yang sudah saya miliki 100 responden dari 63 pertanyaan yang ada. Data ini saya masukkan ke dalam Excel. Jadi di sini respondennya 100, di mana yang pertama merespon yang pertama saya sebagai nomor 1 dan seterusnya. Dan yang pertama adalah kita membuka aplikasi SPSS. Jadi kita mengisinya pada data variable view yang pertama. Jadi dalam name ini kita memasukkan item. Jadi item itu adalah di mana pertanyaan kuesioner yang pertama, kuesioner yang diberikan. Jadi saya di sini memiliki 63 pertanyaan. Untuk itu saya memasukkan 63 item. Jadi yang pertama adalah item underscore 1. Jadi kita harus memasukkan menggunakan untuk menspasi atau untuk bisa dibaca kita menggunakan underscore. Lalu item 2. Item 2, item 3. Jadi kita mengisinya sampai item seterusnya, sampai 63. Dan dalam item ini pada name menggunakan item, lalu di desimalsnya kita menggantinya dengan angka 0. Lalu pada desimal ini setiap itemnya dari 1 sampai 63 itu akan diganti dengan desimalnya 0. Dan pada usernya diganti dengan square. Jadi pada usernya diganti dengan square dan lain-lainnya tetap. Baik. Di sini saya sudah memasukkan 63 item dan di akhir dari itu harus dimasukkan juga score item. Jadi di sini saya sudah masukkan semua itemnya, ada 63 pertanyaan, untuk itu ada 63 item. Dan kita pergi pada data view. Dalam data view ini sudah ada tabelnya seperti ini, di mana terdapat item-item itu sudah dimasukkan ke dalam sini hingga yang ujung adalah score item. Jadi dari sini kita masukkan data yang sudah ada pada Excel yang ada, di mana saya punya data ada 63 pertanyaan kepada 100 responden. Jadi di sini sudah dapat 100 responden. Jadi kita mengcopy semua data yang ada, jadi kita ambil dari
pertanyaan 1 dengan dengan respondennya terdapat 100 responden, kita copy sampai skor itemnya, skor total. Jadi skor item yang ada kita memblok semua ini, kita memblok, lalu kita mengopinya, lalu kita memindahkannya ke dalam item yang ada. Baik, data yang sudah ada sudah masuk ke dalam aplikasi SPSS ini. Setelah data ini dimasukkan, untuk kita ketahui data view-nya yang baik setelah data semua ini sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS ini, semua data sudah dikopi dari Excel ke SPSS, pada data view sudah dikopi, kita akan menguji data validnya atau validitas datanya, apakah ini termasuk valid atau tidak. Kita pergi pada correlate, silakan pilih bivariate. Dari bivariate setelah memilih bivariate muncul seperti ini, dan kita memblok semua yang ada. Jadi dari data item 1 sampai item 6 dan juga skor kita pindahkan ke variabel. Jadi dari semua ini kita pindahkan ke variabel dan mencentang person flag signal can correlate. Ya, kita pindahkan seperti ini. Setelah dipindahkan, oke. Ya, akan muncul validitasnya seperti ini. Jadi kita akan melihat pada item-item ini apakah setiap pertanyaan itu valid atau tidak, bisa dipakai atau tidak. Kita lihat pada person correlate. Jadi pada person correlate ini kita lihat apakah pertanyaan nomor 1 dipakai. Jadi pada Airtable karena ada 100 responden, maka dikatakan signifikan itu apabila memperoleh angka atau poin 0,256. Jikalau 100 maka 0,256. Karena saya memiliki 100 responden, untuk itu saya akan melihat di sini. Jadi pada pertanyaan 1 tidak dipakai, oleh karena tidak signifikan, dia tidak lebih dari 0,256 tetapi kurang dari 0,256. Pada pertanyaan nomor 1 ini 72, untuk itu tidak dikatakan valid dan juga tidak dipakai pada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Pertanyaan ini bisa dipakai oleh karena angka atau R-tabelnya lebih besar dari R hitungnya lebih besar dari R-tabel. Jadi R hitungnya lebih besar dari R-tabel. R hitungnya lebih besar dari R-tabel, untuk itu dia signifikan karena dari 100 responden dia lebih tinggi dari 0,256. Jadi R-tabelnya 0,256 dan nilai hitungnya ini lebih. Untuk itu
bisa dikatakan signifikan, bisa dikatakan valid. Jadi pertanyaan ini bisa dipakai. Lalu pertanyaan nomor 3 juga bisa dipakai. Pertanyaan 7, 9, 12, 13 ini bisa dipakai. Lalu untuk kita bisa dapat mengetahui reliabilitasnya, kita melihat, kita mengujinya lagi. Kita kembali ke aplikasi SPSS, data yang ada yang tadi di awal, lalu kita pilih analyze, kita pilih clear, lalu kita pilih reliabilitas analyze. Jadi setelah muncul seperti ini reliabilitas analyze, di sini ada 63 item dan skor. Namun yang di sini kita memindahkan semuanya, bisa dengan memblok. Tetapi pada skor tidak kita blok ya. Kita blok sampai pada 63 item saja, sedangkan skor kita tidak pindahkan. Jadi skor tetap pada tempatnya, sedangkan yang dipindahkan ke items adalah item 1 sampai dengan 63, di mana ada 63 pertanyaan ini. Lalu kita pergi ke statistik. Di statistik itu kita memilih scare if item delete. Jadi pada scare if item delete kita mencentangnya, lalu continue, dan setelah itu muncul seperti ini, oke. Maka data yang ada sudah muncul seperti ini. Ini data yang ada, apakah dia termasuk data reliabilitas. Dikatakan reliabilitas converge alpha harus lebih besar dari R-table. Untuk itu pada R-table tadi dikatakan bahwa signifikan apabila 0,256. Jadi 0,256 lebih besar. Untuk itu pada reliabilitasnya, pada converge alfanya lebih besar dari R-table. Untuk itu bisa dipercaya. Jadi dari survei yang ada, pada kuesioner yang ada, bisa dipercaya oleh karena R hitungnya lebih besar dari R-table-nya. Untuk itu pertanyaan ini, kuesioner ini bisa dipakai. Jadi bisa dipakai apabila data ini lebih tinggi, reliabilitasnya lebih tinggi, atau nilai hitungnya lebih tinggi dari R-table. Jadi di sini dalam tutorial ini kita sudah melihat uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas adalah untuk menguji suatu instrumen atau alat ukur bisa dipercaya atau tidak. Jadi dari kuesioner yang ada bisa dipercaya atau tidak dari data yang kita peroleh dan uji yang kita lakukan. Jadi dari uji yang sudah kita lakukan di sini, kuesioner yang ada yang sudah saya bagikan ternyata adalah reliabilitas dan validitas. Jadi bisa dikatakan bisa dipercaya dan juga bisa digunakan. Untuk itu kuesioner ini di mana kuesioner yang saya pakai adalah kuesioner kuantitatif, dan dari setiap pertanyaan yang dibagikan dari 100 responden ini, pertanyaan ini bisa digunakan atau bisa dipercaya. Baik, demikian tutorial yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari tutorial ini. Terima kasih.